tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dibimbing langsung oleh Bapak Robino Tresna SH.MH. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hukum kepailitan. Nah, apa sih hukum kepailitan itu? Definisi hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Istilah kunci, sita umum atau biasa disebut penyitaan seluruh aset, debitur pailit atau pihak yang dinyatakan pailit, koruptor atau pengelola harta pailit, dan hakim pengawas atau pengawas proses kepailitan. Adapun dasar hukum kepailitan yaitu landasan yuridis pengaturan kepailitan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut PKPU sebagai dasar hukum utama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP khususnya pasal 1131 sampai 1132 tentang jaminan umum kreditur. Nah, peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yaitu pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan, jurisprudensi dan doktrin hukum kepailitan sebagai sumber hukum pelengkap. Adapun syarat dan proses kepailitan yaitu syarat kepailitan yang pertama, debitur memiliki minimal 2 kreditur yang berbeda. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas setidaknya 1 utang yang telah jatuh dan dapat ditagih. Yang ketiga, kedua syarat ini bersifat kumulatif dan harus terpenuhi bersamaan. Nah, adapun proses pengajuan kepailitan yang pertama, permohonan diajukan ke pengadilan niaga oleh debitur, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, dan OJK. Yang kedua, pengadilan memeriksa dan memutuskan dalam waktu maksimal 60 hari. Yang ketiga, jika dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan keputusan kepailit dan mengangkat kurator serta hakim pengawas. Nah, adapun proses kepailitan yaitu tahapan prosedur hukum penetapan kepailitan Indonesia. Yang pertama, permohonan ke pengadilan niaga oleh debitur, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia atau lembaga terkait. Yang kedua, pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Dan yang ketiga, jika dikabulkan, penetapan pailit, pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Adapun pihak-pihak dalam kepailitan, identifikasi stakeholder dalam proses hukum kepailitan. Yang pertama, debitur yaitu pihak yang memiliki utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Yang kedua, kreditur separatis yaitu kreditur dengan hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek atau fidusia. Yang ketiga, kreditur prepaid yaitu kreditur dengan hak ditentukan berdasarkan undang-undang seperti pajak negara dan upah pekerja. Yang keempat, kreditur konkuren yaitu kreditur biasa tanpa hak istimewa yang dibayar secara proporsional dari sisi harta pailit. Yang kelima, kurator pihak yang ditunjukkan pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pailit debitur. Yang terakhir, hakim pengawas, hakim yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan dan putusan harta pailit. Adapun akibat hukum kepailitan yaitu konsekuensi hukum dan dampak putusan pailit. Yang pertama, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan sejak
Adapun dampak kepailitannya yaitu proporsional bisnis berhenti total dan tidak dapat